Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat memulai belajar di semester 2. Ini adalah pertemuan pertama pelajaran matematika di semester 2 ini. Seperti yang udah Ibu jelaskan di minggu sebelumnya, kalau misalnya di semester ini kita hanya akan belajar tentang 2 bab. Nah, untuk bab yang pertama di semester 2 ini atau bab keempat dari materi yang sudah kalian pelajari, kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Untuk yang pegang buku matematika, bisa kalian buka di halaman 202 tentang 4.1 kekongruenan bangun datar. Nah, jadi yang dimaksud dengan kekongruenan, Ibu akan bahas dulu tentang yang pertama, kekongruenan. Nah, jadi kongruen itu adalah dua bangun datar yang sama memiliki panjang dan besar sudut yang sama. Nah, Ibu juga sudah mempersiapkan contoh dalam bangun datar. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada 8 bangun datar. Nah, jadi kalian perhatikan bangun yang pertama. Nah, di sini ada 2 buah persegi panjang. Nah, walaupun posisi persegi panjangnya ini berbeda, ya kan, yang satu ini bentuknya berdiri, yang satu bentuknya landscape, ya kan. Nah, setelah kalian perhatikan, atau kalian boleh pakai penggaris ya. Nah, ternyata ukurannya itu yang berdiri ini adalah 3 cm dan ini ukurannya 2 cm. Nah, kita ukur juga. Yang ini juga sama 3 cm. Yang ini 2 cm. Nah, karena dua bangun datar ini sama-sama persegi panjang dan dia juga memiliki panjang yang sama, maka dia itu termasuk dua bangun datar yang kongruen. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada 2 bangun persegi. Kita ukur ya. Yang ini 2 cm. Yang ini 1,5 cm. Nah, 2 bangun datar ini atau 2 persegi ini dia memiliki bangun yang sama, yaitu sama-sama persegi. Tapi karena di sini ukurannya berbeda, jadi dia tidak kongruen. Jadi yang namanya kongruen itu beneran harus kayak sama persis gitu. 2 benda yang sama persis. Nah, itu baru-baru kongruen. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga juga sama, kita harus mengukur panjangnya. Yang ini 2 cm, yang ini 3 cm, ini juga 3 cm, ini 3 cm. Sisi yang miring ini 2,2 ya. 2,2 cm. Ini juga 2,2 cm. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Nah, karena kedua bangun datar ini sama-sama bangun trapesium dan memiliki panjang yang sama, berarti bangun datar ini 2 buah bangun datar yang kongruen. Terus untuk bangun yang keempat, ini ada 2 buah lingkaran. Karena lingkaran kita nggak bisa ngitung garisnya, kita hitung diameternya. Ini diameternya dari sini ke sini tuh 2,8 cm, sedangkan yang ini 2,5 cm. Jadi ini 2 buah bangun segitiga, tapi dia memiliki diameter yang berbeda, jadi
bangun ini tidak kongruen. Nah, sampai sini jelas kan? Kalau yang namanya kongruen itu dia harus dua bangun datarnya itu sama persis, yang pertama. Terus yang kedua juga dia memiliki panjang atau dan besar sudut yang sama. Oke. Ini adalah syarat dua bangun datar kongruen. Itu yang pertama kan tadi memiliki panjang sisi yang sama, yang berkesesuaian ya. Nah, jadi kita harus ngecek juga nih. Misalkan gini nih, di sini kan ada dua buah bangun trapesium. Yang bangun pertama itu trapesium ABCD. Terus udah gitu, untuk yang trapesium 2 itu adalah trapesium PQRS. Nah, terus kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian itu yang sama panjang. Jadi, syarat yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kalian harus menentukan dulu sisi-sisinya itu yang mana aja yang sama panjang. Misalkan di sini sisi AD itu sama panjangnya, sisi AD itu sama panjang dengan sisi PS. Berarti AD dan panjang sisi PS. Terus yang kedua itu misalkan sisi yang AB. Nah, kalau yang AB berarti bersesuaiannya itu dengan sisi yang PQ dan PQ. Terus yang ketiga sisi yang DC atau CD, boleh kalian tulisnya mau kayak gimana. Misalkan sisi CD dan sisi RS. Dan terakhir itu panjang sisi BC dan sisi QR. Nah, ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Terus yang keduanya itu adalah, nah, untuk syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, contohnya itu kan tadi trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, tadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya udah kita ketahui. Sekarang yang sudut-sudutnya. Nah, untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kita lihat di sini. Yang pertama, sudut A. Sudut A ini kan sama sudut P ya. Dia kan sama-sama siku-siku kan. Nah, karena posisinya juga sama kan. Jadi, sudut A dan sudut P. Terus, sudut berikutnya, sudut B, di sini ada tandanya ya. Sama dengan sudut Q. Sudut B dan sudut Q. Terus yang ketiga yaitu sudut D dengan sudut S. Dan sudut S. Dan sudut yang terakhir adalah sudut C dan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R. Nah, karena dua bangun trapesium ini memenuhi syarat sisi-sisi yang berkesesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya itu juga sama besar, makanya jadi bangun trapesium bangun trapesium A, B, C, D itu kongruen. Nah, tandanya gini ya. Jadi di atas sama dengannya ada tanda gitu ya. Nah, kongruen dengan bangun PQRS. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, jangan lupa sisi-sisi yang bersesuaian ini kan dia sama panjang. Jadi kalau misalnya panjang adanya di sini
5 cm misalnya. Panjang AD 5 cm, berarti panjang sisi PS juga sama 5 cm. Nah, gitu. Kalau misalnya panjang DC-nya di sini misalkan 7 cm, berarti panjang sisi SR juga sama 7 cm. Begitu juga dengan sudutnya, karena yang sudut-sudut bersesuaian itu sama besar, jadi kalau misalnya sudut Q-nya itu misalnya 60 derajat, nah berarti sudut dari B-nya juga kayaknya nggak mungkin 60 ya, misalnya 80. Misalkan taruhlah 100 derajat ya di sini. Nah, ini juga sama, harus 100 derajat. Nah, gitu. Jadi semua sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Begitu juga dengan sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar juga pasti dia sama besar. Oke? Namanya juga kongruen ya. Jadi kongruen itu emang harus sama persis, nggak boleh beda sama sekali. Dari segi nama bangun datar, panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Materi hari ini cukup dulu aja sampai situ. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.